Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang encapsulation. Agenda pada video kali ini adalah kita akan membahas tentang konstruktor, encapsulation, konstan, dan overloading. Apa itu konstruktor? Konstruktor merupakan metode yang digunakan untuk memberikan nilai awal pada sebuah kelas. Konstruktor juga merupakan metode yang digunakan untuk membentuk objek dari blueprint sebuah kelas. Konstruktor dapat dibuat lebih dari satu jika dibutuhkan. Jika kita tidak membuat konstruktor, Java akan membuatkan konstruktor untuk kita secara otomatis. Jadi konstruktor merupakan sebuah fungsi yang saat kita meniu sebuah objek, itu akan langsung dipanggil. Contoh, seperti ini. Untuk membuat sebuah konstruktor, kita hanya perlu membuat public disertai dengan nama dari kelas tersebut. Dalam kasus ini, seperti contoh di kotak merah, pada kelas buah, maka untuk konstruktornya public buah. Nah, lalu di dalamnya diisikan untuk menginisialisasi properti yang ada di atasnya. Kapan sih konstruktor ini dipanggil? Saat kita meniu. Seperti contoh warna dalam kotak warna orange. Nah, saat kita meniu buah, maka kotak berwarna merah konstruktor ini akan dipanggil. Nah, sekarang kalau kita memiliki multiple konstruktor, seperti contohnya pada kotak berwarna merah ini, kita memiliki dua buah konstruktor. Konstruktor buah tanpa parameter dan konstruktor buah dengan dua parameter. Dua hal ini sama-sama benar. Tinggal cara pemanggilannya saja seperti pada public static void main di bawah yang berwarna kotak orange dan biru. Saat kita membuat new buah dan di dalam parameternya tidak ada, maka yang dipanggil adalah nomor 1. Tapi jika kita buat new buah dengan parameter seperti di kotak warna biru, maka yang dipanggil adalah public buah yang bernomor 2. Sekarang bagaimana kalau semisal objek yang sama, kita membuat new lalu kita new lagi, maka akan tertimpah dengan yang paling baru, yang paling bawah. Yang selanjutnya adalah encapsulation. Encapsulation merupakan sebuah mekanisme untuk membungkus sebuah variabel atau metode sebagai satu kesatuan, sehingga sebuah variabel tidak dapat diakses dari kelas lain dan hanya bisa diakses menggunakan metode yang terdapat pada kelas tersebut. Encapsulation itu biasanya kita beri akses modifier, yaitu ada 4, yaitu public, protected, no modifier, sama private. Nah, bedanya itu apa? Cara pengaksesannya dari dalam kelas maupun dari luar kelas. Jika kita membuat setnya publik, maka dari kelas maupun dari manapun di dalam project tersebut dapat mengakses data di dalam properti atau function tersebut. Nah, jika protected, maka hanya bisa pada kelas tersebut, pada package, dan pada subclass. Subclass adalah child dari kelas tersebut. Sementara no modifier itu hanya bisa diakses oleh kelas dan package-nya saja. Saat di private, maka hanya di dalam kelas tersebut dapat mengakses properti ataupun variabel. Contoh seperti berikut ini. Jika kita memiliki properti string nama dan int harga, maka kita perlu memberikan akses modifier private supaya tidak dapat diakses di kelas lain. Bagaimana cara mengakses dari kelas lain? Kita perlu membuat sebuah function. Function itu adalah function getter dan setter yang kita buat dengan cara public. Nah, public dapat diakses di mana saja. Alasan pembuatan ini karena agar data lebih aman saja. Nah, sekarang adalah konstan. Konstan merupakan sebuah variabel yang memiliki nilai yang pasti, tetap, dan tidak mungkin diubah di dalam sebuah kelas. Jadi konstan itu hanya dapat kita inisialisasi. Setelah kita inisialisasi, nilai dari variabel atau properti tersebut tidak dapat dirubah. Contohnya adalah pi. Pi pada lingkaran 3,14. Angka tersebut tidak mungkin bisa berubah. Tapi saat kita mendeklarasi konstan, maka dapat kita pakai terus-menerus. Nah, ini seperti contohnya. Dalam satu hari terdapat 24 jam. Pi rumus lingkaran yaitu 3,14. Itu sudah fix dan tidak dapat berubah. Untuk menuliskannya dalam kode program, maka kita beri private. Untuk private tidak wajib, tapi terserah teman-teman saat kebutuhan kode program. Nah, kata kuncinya adalah final. Final ini merupakan konstan. int seperti biasa, variabel, nama variabel, lalu isinya 24 untuk jam. Nah, saat kita ingin menggantinya, misalnya int jam di bawah ya, jam sama dengan
12, maka akan error. Karena dia konstan, harus di awal inisialisasi ini kita rubah. Berikut juga sama dengan pi. Public final float pi 3,14, itu sama saja. Yang selanjutnya adalah method overloading. Kelebihan dari bahasa pemrograman Java yaitu mendukung method overloading. Arti dari method overloading adalah kita dapat memberikan nama yang sama pada metode yang berbeda, dengan syarat bahwa parameter dari metode tersebut berbeda. Contoh seperti tadi constructor. Kita dapat membuat konstruktor lebih dari satu. Itu merupakan method overloading. Sekarang bagaimana cara kita menerapkannya? Metode seperti biasa. Nah, ini merupakan contoh dari method overloading seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya pada multiple constructor. Pada contoh ini kita memiliki dua buah konstruktor dengan nama yang sama tapi berbeda di parameter. Ini merupakan method overloading. Sekarang kalau kita misal memiliki function yang lain, contoh seperti berikut ini. Kita memiliki 3 buah function bernama jumlah. Disinilah kelebihan Java, yaitu method overloading, nama boleh sama, tapi parameter bisa beda. Seperti contoh, jumlah ini yang pertama, ini int x dan int y, 2 parameter. Sementara yang bawahnya memiliki 3 parameter, itu diperbolehkan. Lalu, function ketiga, jumlah double x double y, ini juga boleh. Nah, apa yang terjadi jika kita memiliki function yang sama dengan nama jumlah, lalu parameter tipe datanya sama seperti int x dan int y, dan public int jumlah, int a, dan int b. Itu akan error karena yang dianggap adalah tipe data dan jumlahnya. Tapi selama jika jumlahnya ini berbeda seperti ini, 2 dan 3 itu diperbolehkan. Dan tipe datanya berbeda juga boleh. Cara pemanggilannya juga sama seperti pada contoh public static void main di bawah ini. Saat kita memanggil function dengan dot jumlah, maka Java langsung mendeteksi. Jika parameternya 2 berupa int, maka akan memanggil yang pertama. Jika terdapat 3 parameter, maka akan langsung memanggil yang kedua, dan jika parameternya itu berupa float, maka akan ataupun double, kita langsung memanggil function yang ketiga. Sekian video materi perkuliahan pada hari ini. Teman-teman dapat mengakses mata kuliah ini di elearn.uc.ac.id. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.